yang terjadi adalah penyalahgunaan DPRD, memecat kepala daerah gitu ya, memeras kepala daerah. Ini jelas memeras gitu. Untuk bisa terpilih bayar satu kursi semula hanya 50 juta, kemudian naik sampai miliaran satu kursi itu. Belum lagi membayar ke partai untuk bisa dicalonkan kan. Karena ada pemilihan DPRD itu jorok gitu. DPR-nya suka jual-jual kursi, satu kursi sekian gitu. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini sungguh sangat mengejutkan. Mahfud MD akhirnya belak-belakan mengungkap borok jika kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurutnya itu mah lebih jorok dan penuh kecurangan. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Yang dikatakannya itu tertulis di semua pemberitaan. Saya tidak mengatakan setuju pemilihan langsung. Meskipun alasan untuk setuju itu nanti bisa kita uraikan, bisa gitu. Saya mengatakan evaluasi. Kalau pilihannya harus kembali ke pilihan lewat DPRD, mari kita bahas. Itulah yang saya sebut evaluasi. Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga ya, biayanya mahal, lalu permainannya kotor gitu. Kadangkala enggak pakai etika, enggak pakai rasa malu, enggak pakai rasa takut, kan jorok sekali itu bagi situasi sosial politik kita. Itulah sebabnya perlu dievaluasi. Coba bayangkan, kan benar tuh Pak Prabowo ketika beralasan sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan, bahkan ratusan miliar, ada yang T bahkan ya. Untuk pilbub, pilwali juga sama, puluhan miliar untuk dikeluarkan, sementara gajinya berapa. Itu kan berarti mahal. Dan di dalam hasil-hasil studi dan fakta yang ditemukan, kemudian itulah yang dinilai menimbulkan korupsi sangat banyak. Ya kan? Karena hampir setiap mungkin adalah 1-2 dari 520 kepala daerah itu mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 taruhlah sampai 10 orang yang bersih gitu ya. Tidak mengikatkan diri pada bantuan-bantuan orang untuk menang gitu. Tetapi banyak kan berdasar ini, saya mau bicara data saja yang dikemukakan oleh KPK dalam sebuah pengumuman yang disampaikan pada pilkada tahun 2020 itu kan dikatakan 84% pilkada itu dibiayai oleh Cukong, dengan akibat nanti sesudah terpilih akan memberi konsesi-konsesi kepada Cukong. Lalu ya joroknya yaitu kecurangan di mana-mana, perpecahan di tengah-tengah masyarakat, yang kadangkala pilkadanya udah selesai, perpecahannya sampai 5 tahun berikutnya belum selesai lagi. Dan perbuatan-perbuatan yang menurut saya agak memalukan kita sebagai bangsa. Nah, oleh sebab itu ini perlu dievaluasi. Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu yang akan lain, menentukan. itu hasilnya nanti. Nah, meskipun sebenarnya saya mau bicara mundur lagi. Berdasar pengalaman masa lalu kan sudah pernah saya katakan, pemilihan kepala daerah itu menjadi proses eksperimen yang tidak pernah selesai. Di forum ini Pak Mahfud mengatakan itu, eksperimen panjang yang belum selesai. Iya, saya ulangi bahwa pada tahun 2012 sampai 2014 itu kesepakatan untuk pemilihan lewat DPRD itu sudah hampir bulat. Semua partai sudah setuju waktu itu, semua partai, termasuk PDIP waktu itu. Malah yang paling ramai PDIP. Penjelasan program nawacitanya Presiden Jokowi periode pertama mengatakan bahwa demokrasi itu untuk DPRD tidak harus pemilihan langsung, kan gitu kan? Asal negara bisa hadir, membangun keadilan dan tegaknya hukum. Karena pada waktu dirasakan kemahalan dan kejorokan seperti saya katakan tadi itu sudah parah sejak beberapa tahun sebelumnya. Kan pilkada langsung itu dimulai tahun 2006 ya. 2004 itu ada perubahan undang-undang, lalu pelaksanaan pertamanya 2006, itu sampai 2012 jorok. Pokoknya politik uang, kemudian uang mahar gitu ya. Orang mau calon misalnya, dulu kan idenya gini, saya mundur lagi biar kita mau mengevaluasi itu, belajar sejarahnya. Idenya ketika reformasi bergulir, lalu digagas agar
kepala daerah itu, DPRD itu menjadi tulang punggung otonomi daerah. Untuk menjadi tulang punggung otonomi daerah itu, pertama dia yang memilih bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota di DPRD berdasar ranking suara terbanyak. Nah, itu membalik pelaksanaan di Orde Baru. Pokoknya daerah memilih 3, nanti yang menentukan pusat. Bisa yang nomor 3, bisa yang nomor 1. Dikondisikan dulu agar yang nomor 1 kan tidak pusat. Tapi kalau tetap kalah juga, itu yang dipilih yang kalah. Seperti yang dulu terjadi di Bengkulu dan sebagainya itu kan. Sudah menang, masuk ke nomor 3. Nah, oleh sebab itu, kemudian yang terjadi adalah penyalahgunaan DPRD. Memecat kepala daerah, gitu ya. Memeras kepala daerah. Ini jelas memeras gitu. Kalau mau hari raya itu, minta THR, kalau tidak nanti pertanggungjawabannya akan ditolak. Kalau pertanggungjawaban ditolak, itu lalu dipecat, dan itu sudah ada korbannya, Jeffrey itu di Riau ya, pada waktu. Dan beberapa daerah diperas terus sehingga mahal sekali biayanya. Agar laporan tidak ditolak itu harus menyediakan uang. Untuk bisa terpilih bayar 1 kursi semula hanya 50 juta, kemudian naik sampai miliaran 1 kursi itu. Belum lagi membayar ke partai untuk bisa dicalonkan kan, karena ada di fraksi, lalu bisa dijual ke partai lain. Maka kita buat undang-undang baru, udah agar tidak pakai calo pilihan, kan tidak mungkin ada orang menyogok rakyat satu persatu. Sebanyak itu. Lalu diubahlah undang-undang, lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, langsung aja ke rakyat. Yang terjadi lebih gila. Sejak 2006 itu pemilihan, itu politik uang luar biasa. Serangan fajar itu menjadi hal biasa. Yang di zaman Orde Baru dianggap penyakit yang sangat menjijikkan. Itu muncul serangan fajar di berbagai daerah. Bahkan rakyat itu nunggu-nunggu serangan fajar. Loh, ini serangan fajar kok belum datang gitu. Nunggu ada amplop. Nanti kalau ada amplop, datang lagi berikutnya yang lebih besar, pindah lagi pilihannya. Sehingga itu tidak mendidik masyarakat. Gitu. Itulah sebabnya lalu waktu itu 2012 saya ingat, kita kembali aja ke pemilihan DPRD. Loh, pemilihan DPRD itu jorok gitu. DPR-nya suka jual-jual kursi, 1 kursi sekian gitu. Lalu kalau milih rakyat kan tidak ini, tapi nyatanya rusak gitu. Lalu ke DPRD gimana gitu. Nah, waktu itu sudah setuju semua, saya katakan. Semua partai setuju. Pengumuman bersamalah di DPR udah setuju semua, dan undang-undangnya mulus lancar. Menteri pada tahun 2014 itu. Iya. Menteri Dalam Negerinya Gamawan Fauzi, lancar tuh urusannya. Sudah disahkan dengan lancar, tetapi di plenonya menunggu sesudah hasil Pilpres ternyata. Pengesahan di pleno itu di Pilpres. Nah, di situ mulai orang khawatir. Nah, kalau ini lewat daerah, kan partai koalisinya Pak Prabowo waktu itu, saya ikut di dalamnya, itu menguasai parlemen dari pusat sampai ke daerah. Itu bisa habis tuh. Seluruh kepala daerah diambil dari koalisinya Pak Prabowo, sementara di eksekutifnya Presiden itu akan tidak efektif. Nah, sehingga kalau berlaku undang-undang baru ya, kalau berlaku undang-undang baru itu, akhirnya apa? Akhirnya ya terjadi drama politik yang luar biasa. Kemudian PDIP menolak pada saat itu sampai di voting kan, sampai di voting, menang tetap nih pemilihan kembali ke DPRD. Tetap menang. Tetapi kritiknya luar biasa. Saya cerita lagi karena ini mau dievaluasi katanya. Kritiknya luar biasa sampai Pak SBY itu dicaci maki luar biasa di medsos. Dibilang Anda ini sudah merusak demokrasi dan sebagainya. Padahal itu kesepakatan seluruh partai gitu. Sampai akhirnya ya gitu, Pak SBY, saya akan ikut rakyat. Pernyataan itu disampaikan ketika dia berkunjung ke Amerika, yang di dalam berita-beritanya itu katanya karena serangan itu Pak SBY di pesawat itu seperti sangat resah, nggak bisa tidur. Sehingga begitu turun dari pesawat di Amerika, dia mengatakan, ya saya ikut membangun demokrasi dan saya akan ikut suara rakyat kan gitu kan. Meskipun sudah disahkan oleh DPR. Nah, disitulah lalu timbul karena Pak SBY diberitakan oleh Mensesnek Pak Sudi Silalahi dari Amerika sana, Presiden akan ikut suara rakyat dan tidak akan
menandatangani RUU yang sudah disahkan itu. Nah di situ sebagai ahli hukum tata negara kita ribut. Nggak boleh dong karena menurut pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Kalau tidak ditandatangani tetap berlaku. Iya kan? Tapi Pak SBY sudah berjanji akan ikut rakyat agar kembali ke pemilihan langsung gitu. Padahal itu sudah disetujui. Kemudian pada waktu itu Pak SBY singkatnya pulang tanggal 20 September dia umumkan undang-undang yang sudah disahkan itu karena tidak ditandatangani juga berlaku kan. Tanggal 29 September diumumkan, tanggal 2 Oktober diundangkan. Meskipun agak aneh karena tanggal 29 September itu sebenarnya tertulis di undang-undangnya itu sampai sekarang di lembaran negara disahkan atau diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia SBY tanggal 29 September tahun 2014. Tapi di tanggal 2 itu diundangkan lagi oleh Menkumham. Ya. Nah, di saat mengundangkan yang tanggal 2 itu diundangkan juga pencabutan dengan Perpu. Undang-undang ini dicabut dengan Perpu pada saat itu 2 hari sesudah diumumkan Pak SBY dan pada hari bersama diundangkan langsung dicabut dengan Perpu nomor 1. Oke guys, jadi Mahfud MD tadi berpendapat jika pilkada kepala daerah dipilih melalui DPRD juga masih akan menghasilkan kecurangan. Mahfud mengatakan calon yang mengikuti pilkada akan mengeluarkan uang banyak untuk DPRD agar dapat memenangi pilkada. Mahfud menambahkan hal tersebut akan menimbulkan banyak cupong yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah. Selain itu Mahfud MD juga mengatakan banyak cara-cara kotor yang akan dilakukan para calon di pilkada seperti suap hingga serangan fajar. Mantap Pak Mahfud MD, sangat smart dan cerdas sekali. Betul dipilih langsung oleh rakyat saja banyak korupsi dan kolusi. Apalagi dipilih dan ditunjuk oleh DPRD. Lebih banyak main suapnya nanti di kalangan pejabat. Pak Mahfud MD ini berpikir netral untuk kepentingan negara dan kelompok tertentu. Kalau pakai jalan ini baik buruknya begini begitu. Telah dijelaskan secara jelas oleh Prof. Mahfud berdasarkan pengalamannya dahulu. Sehat selalu Prof. Mahfud. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.